Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih summa atahul yakin summa amma ba'd. Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat masih diberikan kesempatan hidup ini, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Berarti tandanya kalau kita masih diberikan nikmat hidup, masih bernafas, Allah masih membukakan kesempatan bagi kita untuk beramal soleh, untuk mencari sangu sebanyak-banyaknya, untuk kesempatan bertobat kalau kita banyak dosa, ya Pak. Nah, itu adalah kesempatan nikmat hidup, di mana mungkin ada saudara kita, teman kita yang sudah meninggal, maka itu sudah tutup buku, ya, sudah nggak bisa lagi untuk beramal soleh. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai jam itu nih Pak Aryan. Satu jam nomor 30 menit Pak Aryan biasanya. Suruh itu jam 5.15, 5.22. Oke, berarti kurang lebih hampir 1 jam ya. Oke. Oke, sebagaimana mungkin sudah tersebar di flyer ya, kita belajar bersama. Ini saya ringkaskan dari kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau menulis sebuah kitab yang judul aslinya itu adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah, yaitu perjalanan ruh menuju kampung kenikmatan atau kampung kebahagiaan. Diterjemahkan tamasya ke surga. Ini kita ke tamasya ke surga atau ke neraka dulu Pak? Surga dulu ya? Saya penak-penak sih ya, karena ada surga, ada neraka. Nah, jadi beliau menulis sebuah kitab itu membahas isinya tentang kenikmatan surga itu nanti apa saja ya, dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah ya. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, kita itu kan sebenarnya kampungnya itu bukan di dunia ya Pak. Kampung kita itu sebenarnya di surga sebenarnya, karena mbah kita yaitu Nabi Adam itu sebenarnya aslinya dari surga. Cuma kita ini lagi terdampar di dunia untuk diuji. Nah, nanti harusnya itu nanti balik kampungnya itu ke surga harusnya. Cuma ternyata di antara kita itu ada yang enggan, ada yang moh, ada yang tidak mau. Siapa dia? Maka kata Nabi, waman ata'ani dakhala jannah, barang siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga. Waman asani, tapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku faqad aba, maka dia itu menolak untuk balik ke kampung akhirat. Nah, jadi kuncinya adalah nanti kalau pengen masuk surga harus taat sama Allah dan Rasul. Cuma ada di antara kita itu nggak mau sholat subuh, nggak mau sholat duhur, nggak mau puasa yoga. Nah, sehingga dia berarti aba, dia berarti orang yang menolak untuk masuk surga. Nah, kemudian ada sebuah hadis sebagai mukadimah, qala Allahu a'datu li'ibadis sholihin. Allah pernah berfirman, aku menyiapkan kepada hamba-hambaku yang soleh ma la aina ra'at, yang tidak pernah dipandang mata, wala udhunus sami'at, dan tidak pernah didengar oleh manusia apapun, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi surga itu Pak, itu seandainya kita itu di surga ada gambaran buah ngoten nggih, maka itu ya buah jeruk misalkan itu ya. Tapi nanti
ma la aina ra'at. Kalau kita pandang nanti mesti beda, yang tidak pernah kita lihat, ya. Dan tidak terlintas dalam hati. Nanti ada kasur, nanti ada pasar, nanti ada pintu, nanti ada buah, nanti ada istri pasangan. Cuma nanti kalau kita digambarkan dalam Al-Quran, itu nanti tetap belum bisa mewakili. Pokoknya nanti kalau kita memandang, tidak bisa kita bayangkan pintunya, pasarnya, tidak bisa kita bayangkan. Nah, itu kata Allah yang disiapkan, yaitu surga untuk hamba-hambanya yang soleh. Ya, itu ya. Baik, kita yang pertama kita beritahukan tentang abwabul jannah, pintu surga. Nah, pintu surga ini koyok nopo tau Pak Bu nggih. Nah, kalau kita lihat pintu di dunia ya paling apa kayak gini nggih, ada kayu, kaca, ada mungkin pakai triplek, ada pakai besi ya macam-macam nggih Pak. Nah, besarnya mungkin ya ini paling cuma ukuran berapa ini 2 meter, mungkin ada yang 80 dan 90 itu lebarnya. Paling besar nanti ya berapa lah paling gerbang-gerbang itu. Nah, ternyata dalam surga itu, pintu surga itu dalam tafsir surat As-Sadd ya, sahabat Qatadah itu menggambarkan pintu-pintu di surga itu nanti transparan Pak, jadi ada kayak kaca ya, jadi dalamnya itu terlihat dari luar dan dari luar terlihat dari dalam. Terus pintunya itu bisa diajak ngomong Pak, nanti kalau kita pengen buka, dia buka sendiri. Kalau dia nanti kita pengen nutup, dia nutup sendiri, jadi udah otomatis ya, itu pintu surga. Kemudian dalam sebuah hadis, pintu surga itu luasnya luasnya itu dalam sebuah hadis disebut dalam kitab tersebut itu jaraknya antara Mekah dan Busra, atau dalam riwayat yang lain itu antara Mekah dan Hajar ya. Jadi yang tahu Busra Pak? Busra ini sekolah Busra nah itu cedak nih Pak. Nah, Busra itu sebuah kota sekarang di negeri Syam, Syria. Dulu Syam ya, sekarang Syria. Ya, Syria. Tahu nggak Syria? Okay. Dari Mekah ke Syria. Kalau di peta itu berarti sini Mekah itu naik ke atas. Nah, ini Syria. Nah, kalau dari Hajar ini Mekah, sini Hajar ke kanan dalam peta itu. Ya, ke kanan. Nah, itu jaraknya jauh Pak. Okay. Jaraknya itu jauh. Dari Mekah ke Syria atau ke Syam itu, ya kalau nanti ke kiri itu Palestina. Okay. Kalau sudah ke kiri nanti Palestina. Di sini nanti ada Yordan, ada ke sini lagi ada Mesir. Ya. Nah, jaraknya, luasnya surga itu, pintu surga itu adalah jarak Mekah sampai Busra itu kurang lebih, kalau jenengan lihat Google Map itu nanti kurang lebih 1.200 km. 1.200 Pak. Sini Jakarta berapa Pak? 500-an kilometer. Nah, itu baru dapat setengahnya pintunya. Ya, berarti ya hampir Jakarta sampai Bali atau Surabaya. Ya, dari ujung Jawa Barat sampai Jawa Timur. Itu luasnya pintu surga Pak. Jalan tol se-Jawa itu berarti ya. Sampai seperti itu. Pokoknya nanti nggak bisa kita bayangkan, kita lihat kita ya nggak pernah kita lihat dan tidak terlintas dalam hati pokoknya. Nah, itu gambaran dari pintu nedok Pak. Pintu surga itu seperti itu. Ya, ini hadis dalam muttafaq alaih ya. Jaraknya begitu panjang. Dan ternyata dari Mekah ke Hajar itu daerah Yaman kurang lebih jaraknya sama Pak. Ini sekaligus menunjukkan bahwasanya itu Nabi itu adalah, Islam itu adalah agama yang benar. Setelah diteliti ilmiah ternyata sama. Padahal dulu Nabi mungkin nggak punya alat mengukur jarak ya. Tapi ternyata sekarang ada Google Map itu, ternyata jarak antara Mekah sampai Busra, Mekah sampai daerah Hajar itu
itu ternyata sama. Padahal Nabi dulu belum bisa ngukur, belum ada alat ukur yang detail. Nah, ini menunjukkan kebenaran dari agama Islam, kebenaran dari perkataan Nabi Muhammad. Nah, itu adalah pintunya surga. Kemudian buahnya surga, Pak. Nah, buahnya itu kayak apa? Di dunia ada jeruk, ada apel gitu, kan? Nah, nek pengen ngepek kambil, tak penean gitu, Pak. Tak penean, nganggo jeblok barang, nganggo kena ular barang, ya, gatelen. Ya. Pokoknya serba susah kadang, ya, kecuali toko, ya, toko teng pasar, ya. Terus bayar tapi, ya. Nah, di surga juga ada buahnya, Pak. Ada berbagai macam buah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan, wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhulilat kutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon di surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan untuk dipetik dengan semudah-mudahnya. Ya, ini Ibnu Abbas menafsirkan, ya, buahnya itu sangat dekat, Pak. Jadi kalau misalkan ada buah kita jeruk gitu, okay, maka ketika kita pengen itu buahnya nyedak dewe, Pak. Nyedak dewe. Bukan kita yang mendekat, ya. Buahnya itu mendekat sendiri, sehingga mudah kita petik, ya. Dan sangat rendah, cendek, okay. Bahkan bisa dipetik ketika kita berdiri, bisa kita duduk, bisa kita sambil rebahan, bisa, Pak. Jadi jenengan tipikal orang yang suka rebahan itu, ya, santai-santai. Nah, ini cocok ini. Jadi sambil tidur aja itu bisa diambil buahnya, saking penake, saking dekatnya, ya. Kemudian dalam surat Al-Waqiah ayat 32-33, wa faqihatin katsirah, dan buah-buahnya itu banyak, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, yang tidak pernah habis dan tidak terlalang untuk memetiknya. Okay. Itu surat Al-Waqiah. Ibnu Katsir menafsirkan dalam tafsirnya, sungguhnya apabila seorang hamba itu pengen memetik sebuah buah di surga, maka dari tempat yang dipetiknya itu muncul lagi buahnya yang lainnya. Okay. Jadi kalau kita ambil buah satu, Pak, nah, itu buahnya akan tumbuh lagi, Pak. Nggak habis-habis. Kita petik lagi langsung tumbuh lagi. Tidak perlu nunggu. Tidak perlu nunggu. Dan semua buah yang musiman itu semua ada, tidak perlu nunggu musim. Kita pengen rambutan, tidak nunggu musim, ya. Selain rambutan apalagi, ya, yang bisa mangga, ya. Nah, di surga nanti nggak perlu musim-musiman, pokoknya ada terus, berbuah terus. Ya, ini juga lagi musim rambutan kayak, Pak. Nah, ini musim rambutan. Kalau di surga nggak perlu nunggu musim, okay. Nah, itu penanya di surga, itu buahnya, okay. Wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Nah. Kemudian salah satu nikmat lagi di surga itu adalah Allah Ta'ala berfirman, walahmi thayrim mimma yashtahun, dalam surat Al-Waqiah 21, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Ini Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, sesungguhnya seorang di antara kalian apabila pengen makan burung, Pak, ya, makan ayam apa, Pak? Burung panggang atau mungkin burung yang enak apa, ya? Biasanya kita ayam, ya. Burung merpati, gitu. Ya, kalau dulu saya pernah makan burung dara, ya, tapi alot, gitu, ya. Alot banget. Nah, itu kata dalam tafsirnya Ibnu Mas'ud itu, ketika kita pengen makan burung panggang misalkan atau burung bakar misalkan, maka ketika kita niat saja, kita lihat burung terus kita pengen cuma baru niat, keinginan itu, ya, maka burung itu udah tahu sendiri, Pak. Dia udah tahu kok lagi pengen aku gitu. Maka burung nanti terbang mendekat ke dia, ya, langsung terbang ke sini, kemudian burung itu terjatuh di hadapan penghuni surga dalam keadaan langsung sudah terpanggang, sudah siap makan, nggak perlu wajan, nggak perlu goreng, Bu, jadi nggak perlu repot-repot, Bu. Pengen tok itu langsung
datang ke panggang sendiri ya. Kemudian kita makan habis Pak ya, tinggal tulang ya dimut-mut gitu ya, tulangnya buang, nanti burungnya kembali lagi, dagingnya terbang lagi Pak. Nah seperti itu ya, enak gitu. Nah itu adalah di surga walahmi thayrim mimma yashtahun, surat Al-Waqiah ayat 21 ya. Kemudian di surga itu kalau kita di dunia ya kita juga merasakan hawa ya Pak. Kadang nek ditawang mangu yo kademen ya. Nek kita di Solo kadang ya kepanasan ya. Pas udan kita suka ngeluh, udan terus, bareng ra udan ya pengen udan. Nah itu sifatnya menungso ya ora pernah syukur gitu berarti. Udan terus ya. Nek pas panas ora udan panas era-era ya. Pokoknya hawanya itu kadang kita nggak cocokan kadang ya. Ya sing kepanasan, sing kademen. Nah, maka di surga itu dalam surat Al-Insan ayat 13, la yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Maka kata Allah, di sana mereka itu tidak merasakan terik matahari dan dingin yang menusuk. Jadi maksudnya udaranya adalah sejuk, orang panas, nggak terlalu panas, juga nggak terlalu dingin. Ya, jadi hawanya itu pokoknya enak, sejuk, nggak kepanasan, juga nggak kedinginan. Ya, la yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Nah. Kemudian material surga ya, bangunannya, istananya ya. Kita membuat rumah, buat masjid pakai bata, pakai semen, pakai pasir, pakai hebel sekarang ya, pakai batu. Nah, itu kalau di dunia ya. Nanti di surga juga sebenarnya juga sama Pak, kurang lebih ya. Cuma nanti beda bahan saja ya. Beda bahan saja. Nah, kita batanya boto saka lemah ya. Ya. Kalau di sana nanti batanya dari emas ya. Batanya dari fiddah, dari emas ya. Juga ada semen Pak ya. Cuma semennya itu adalah kasturi ya. Kira-kira ini tahu bangunan ini orang ya. Total boto emas, semennya itu semen kasturi ya. Ya. Tanah dan lumpurnya itu dari zafaron ya. Kemudian pasirnya Pak, pasirnya itu apa namanya? Kalau di sini pasirnya ya ini pasir kali kasar itu, ya. Kalau di sana nanti tanahnya atau pasirnya itu kayak tepung. Bu pernah beli tepung ya Bu? Goreng tempe atau mungkin bapak kalau bernostalgia main karambol pernah ya Pak? Biasanya dipupuri nih, nah, pupuri ben lunyu berarti. Nah, itu kurang lebih nanti pasirnya kayak tepung itu, jadi empuk banget. Bayangkan jenengan punya playground gitu, diisi tepung Pak. Playground bermain anak-anak, tapi isinya tepung. Ini ditekan lah, rasanya biar nih, ngitek-ngitek tepungan empuk, halus gitu. Nah, itu gambaran pasirnya di surga. Nah, kita unik juga nih Pak, jenengan punya TK gitu, playgroundnya dibuat dari tepung gitu. Ya. Lunyu, enak, halus, nggak kasar sama sekali ibaratnya. Nah itu adalah material surga. Jadi tetap ada bata, semen, cuma nanti beda bahan saja, beda bahan. Nah kemudian rumah Pak. Di setiap kita nanti masuk surga, nanti kita itu punya rumah Pak, punya rumah. Wa yudkhiluhumul jannah arrafaha lahum. Dalam surat Muhammad ayat 6, penghuni surga nanti dimasukkan dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Pak, nanti kan di surga itu kan luas Pak, banyak. Kemudian rumah-rumah juga banyak, ibaratnya ya kayak dunia aja itu udah banyak. Ya, kita mungkin nyari rumahnya Pak ini kadang sok bingung.
Tapi kalau jenengan nyari rumah sendiri, betul bingung ya Pak? Pak Rian pulang nggak bingung ya Pak? Nggak tersesat ya? Pulang ke rumahnya sendiri ya. Nah, di surga ini sudah disiapkan rumah. Dan kita nanti nggak perlu bingung Pak, okay? Tidak perlu bingung rumahku sing ngendi. Ya. Engko dalane ngiri ngiwa apa nengen. Ya. Nanti kan banyak istana-istana itu kan di surga itu. Ya. Makanya dalam riwayat Bukhari itu sungguh salah seorang dari mereka yaitu penghuni surga itu telah mengenal rumahnya di surga, ya, lebih mengenal rumahnya di surga dibandingkan rumahnya sendiri di dunia. Okay. Jadi nanti ketika kita masuk surga, sudah disiapkan rumah, itu tiba-tiba kita itu sudah diinstal oleh Allah, itu wes mudeng omahe kita itu di mana, dan lebih kenal daripada rumah kita sendiri, jalan rumah kita sendiri. Jadi udah perlu bingung Pak di surga, mau sing di, aku mau belok kanan mau ngiri, jalannya apa? Enggak perlu. Jadi sudah diinstal oleh Allah, kita itu lebih hafal rumah kita di surga daripada rumah kita di dunia. Jadi kita sudah tahu nanti luwih apal rumah kita di surga daripada rumah kita di dunia. Rumah kita di dunia kita nggak mungkin lupa ya, mesti bener lah ya. Nggak mungkin kok tersesat karena nyari rumahnya sendiri ya, nggak mungkin nggak hafal. Nah di surga itu ternyata kita akan lebih hafal lagi rumah kita ya daripada rumah kita di dunia ya. Jadi bisa mengenal. Wa yudkhilumul jannah arafaha lahum. Kemudian pakaian penghuni surga. Pakaian penghuni surga itu seperti apa Pak? Dalam surat Al-Insan ayat 21, alihum siyabu sundusin khudru wa istabaraqa wa hullu asawira min fiddah. Mereka diberi pakaian. Jadi nanti kalau jenengan penasaran gambaran penghuni surga, ya kadang di film-film itu ada ya. Ya mungkin agak mewakili tapi kadang ya tetap tidak bisa mewakili pas seperti itu. Okay. Ya, itu pakainya adalah sutra yang halus Pak. Okay. Kalau di dunia laki-laki itu nggak boleh pakai sutra, ya nanti di akhirat boleh. Ya. Dan nanti ciri khasnya adalah warnanya hijau. Nanti jangan terus ada nggak Pak? Oh berarti NU ya? Enggak Pak. Tidak mesti ya, walaupun hijau NU misalkan. Ya. Warnanya hijau, sutranya tebal, kemudian ciri khasnya manusia itu nanti dia pakai gelang Pak, ya, pakai gelang. Ya, pakai gelang, gelangnya itu adalah terbuat dari fiddah, dari asawir min fiddah, terbuat dari perak. Jadi ciri khasnya itu pakai sutra, kemudian kita pakai gelang dari perak. Dari Al-Insan 21. Kemudian di surat Al-Hajj ayat 23, yuhallawna fiha min asabira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasum fiha harir, sama ya. Diberi tadi juga ada gelang dari perak, tapi juga ada gelang dari zahab, dari emas, wa lu'lu'a, dan dari mutiara. Kemudian pakaian mereka dalamnya adalah surga, adalah sutra, maaf ya. Jadi kalau ibu-ibu suka perhiasan, nah ini nanti jenengan akan mendapatkan berupa gelang dari emas dan mutiara. Kemudian umur kita berapa Pak di sana Pak? Di surga itu tidak ada yang tua. Ya, kurang lebih nanti umur kita itu sama, kurang lebih di usia 30 tahun, kurang lebih. Kenapa? Dulu pernah saya sampaikan kalau nggak salah, pernah nggak ya? Ya? Umur kita itu kayak umpama kayak apa namanya, piramid Pak, piramid, okay. Piramid. Awalnya kita tuh bayi itu, ibaratnya umur 0 tahun kan lemah ya, bayi itu lemah nggak bisa apa-apa, masih ditulang, masih dicekokin. Ya, mulai ke arah ke segitiga, okay. 0, 15 jadi kuat. Ya, itu diumpamakan puncak dari umur itu adalah umur 30 tahun. Itu ibaratnya puncaknya kita itu tenaganya paling kuat, paling bugar, paling apa ibaratnya ya, paling fresh lah pokoknya. Itu adalah umur 30
tahun paling puncaknya. Nah, setelah 30 tahun berarti kan medun Pak ya. 30, 35 itu berarti grafiknya kita turun. 30, 35, 34, 40 sampai 60 tahun biasanya umat Nabi itu sampai 60 tahun, jarang ada yang bisa melebihi itu semakin melemah mati ya. Dan batasannya itu irisannya nanti adalah di umur 40 tahun. Kita itu kalau sudah umur 40 tahun ya, itu wis ora usah kakean pola Pak. Itu sudah alarm. Biasanya umur 40 tahun Allah sudah kasih tanda ya. Kita mulai sakit-sakitan biasanya. Kita mulai beruban, mulai putih rambut kita. Ya, biasanya mulai umur 40 tahun. Nah, itu sebuah tanda sudah mau balik ke kampung akhirat Pak. Ya, jadi makanya kata seorang ulama, ketika kita sudah usia 40 tahun itu, maka dunyonya harus kita mulai cukupkan, nggak usah terlalu ngoyo ibaratnya gitu. Sehingga harus banyak ngejar akhirat. Kata para ulama salaf itu, kalau sudah umur 40 tahun mereka itu sudah mulai berkemas-kemas, bersiap-siap ya. Maksudnya apa? Ya harus banyak ibadah, harus banyak mendekatkan diri pada Allah ya, karena itu adalah start dari kita mau berpulang ke akhirat. Adalah startnya adalah mulai umur 40 tahun. Makanya di umur 40 tahun itu Allah sudah menyempurnakan nikmatnya. Rata-rata umur 40 tahun niku omah wis duwe, motor wis duwe, istri sudah punya, bahkan mobil sudah punya. Terus gitu Pak. Di sini yang 50 tahun rata-rata sudah punya rumah sendiri Pak. Rata-rata pun mapan. Bener nggih? Itu sudah Allah sempurnakan nikmatnya. Lah nek wis omah wis duwe, motor wis duwe, bojo wis duwe, anak wis dadi kabeh, bahkan mobil dia sudah punya. Terus mau apa lagi Pak? Kalau kita terlalu ngejar dunia, terus nanti lali sholatnya. Terus mau apa lagi? Udah motor wis duwe, mobil wis duwe. Ya, makanya kalau sudah seperti itu harus mulai fokus akhiratnya. Harus mulai fokus ke akhirat, harus banyak beramal, beribadah, bertobat. Nah, itu adalah umur 40 tahun Allah itu sudah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Sehingga kalau 40 tahun kata seorang ulama, orang kalau sudah umur 40 tahun dia belum berubah dari kebiasaan buruknya, itu biasanya sulit dirubah. 40 tahun kok jadi tukang main, biasanya susah berubah. 40 tahun kok masih jadi tukang mendem, biasanya susah berubah. Biasanya. Nah, jadi 40 tahun itu adalah sebuah batas umur kita harus berkemas-kemas untuk menuju ke kampung akhirat. Nah, makanya kembali tadi ya, pakaian penghuni surga itu usia itu adalah 30 tahun, karena itu adalah puncak dari badan kita itu paling sehat, paling prima adalah umur 30 tahun kurang lebihnya ya, itu ya. Setelah itu nanti kita menurun, mulai loro-loro, dan biasanya minyak wangi ini pakai Axe, pakai ini dan lain-lain ya, mulai pakai ganti Remason, ganti mulai balsem mulai, nah mulai ganti Pak ibu-ibu biar dua dan semprot nah, nanti nek wis umur 50 tahun beda Bu balsem, jadi kan minyak wangi jadi balsem, jadi Remason. Ngombe es ora kuat. Ngombene ganti mengke nggih, gantine biasane es ngono, boba ngono, ganti apa? Asli, ganti ronde. Tanda-tanda berarti nggih. Tanda-tanda awake memang wis berubah niku nggih. Biasanya es kuat, jadi pengenane ronde asli. Tanda-tanda memang tubuh kita sudah mulai nggak bisa diajak kompromi itu. Nah, itu umurnya. Kemudian di surga itu juga ada ranjang Pak, ada kasur. Kalau kasur dunia itu paling penak mungkin ya spring bed ya, spring bed, mentul-mentul. Nah, di surga juga ada. Nanti ranjangnya itu nanti berderetan, berhias ya. Dan nanti di surga itu
ranjang itu sebenarnya nanti kayak di atas itu Pak, deret-deret di atas ya. Ketika nanti kita pengen namanya aroik ya, namanya alal aroiki yang turun, alal aroik itu kalau dalam bahasa Arab itu perpaduan antara kasur dan sofa. Nek kasur tok itu nggak disebut aroik, nek sofa tok nggak disebut aroik. Itu perpaduan antara kasur dan sofa. Sekarang ada nggak ya? Kayaknya ada ya, yang bisa dilipat itu. Kadang bisa jadi sofa, kadang bisa jadi kasur itu. Sekarang ada ya kayaknya ya, di Shopee atau apa itu. Ya. Nah itu juga ternyata sama. Alal aroiki yang turun, yaitu mereka duduk di atas dipan-dipan itu salah satunya. Ya itu tadi. Ya. Nanti ketika kita pengen duduk, ya maka kasur itu otomatis akan merendah sendiri, turun, kita duduk. Kemudian dia akan naik sendiri, jejer lagi sejajar. Nah itu okay. Tapi ranjang di sini tidak untuk tidur Pak, okay? Karena kata Nabi tidur itu adalah saudaranya kematian. Ya, jadi nek kita tulis sebenarnya itu kita lagi kayak mau mati Pak. Okay? Nah, sedangkan kata Nabi itu adalah tidur itu adalah saudara kematian. Ahli surga itu tidak tidur. Ya, berarti ini kalau raturu Pak. Pokoknya hanya menikmati saja, menikmati keindahan surga. Ya, jadi tidak tidur. Ahli surga itu tidak tidur. Pokoknya kerjaannya itu adalah menikmati. Ya, kerjaannya ahli surga itu adalah menikmati kenikmatan. Ya. Kemudian di surga, kalau di dunia itu kita tentunya kalau punya duit agak sugih, ya, mesti pengennya duit pembantu ya Pak. Di pembantu, ben bojone ora nyuci, ben bojone penak, ya. Bisa sugih-sugih, nek sing ora sugih ya ora iso, ya ngumbang-ngumbang dhewe nggih. Kadang ya bojone sing ngumbang-ngumbang malah ya. Ora duit masalahnya nggih, enggak punya uang. Ya, tapi di sana nanti di surga juga ada pembantunya Pak nggih, ada penduduk surganya. Dalam surat Al-Waqiah ayat 17-18 disebutkan yatufu alaihim bildanun mukhalladun bi aqwabi wa abariq wa ka'sim mim ma'in. Mereka dikelilingi oleh anak-anak yang selalu muda dengan membawa gelas, kendi, sloki berisi minuman dari sumber yang mengalir. Ya. Jadi wildanun mukhalladun, ya, seorang pemuda yang mukhalladun ini adalah nanti ketika kita di surga itu kita misalkan ya tidur atau mungkin lagi duduk. Nah, nanti ada wildanun mukhalladun. Dia pelayan yang muda, tidak pernah tua, tampan, kulitnya putih bersih, ya, tidak pernah nganggur. Kerjaannya adalah mondar-mandir Pak, mondar-mandir sana sini sambil membawa tadi piring, gelas, loki, mondar-mandir di hadapan kita. Dan itu anaknya itu imut-imut, ganteng-ganteng, pokoknya kita seneng. Ya, kita kalau lihat anak sing putih, ganteng, lucu kan, ya seneng deh, ibu-ibu apalagi. Nah, itu nanti itu banyak di surga, itu nanti menjadi pelayan kita kalau kita masuk surga. Ya. Nah, itu nanti keliling sana kemari bawa minuman. Nanti kita pengen minum apa, karek nyiduk ning sungai minumannya, bawakan ke kita. Ya, itu adalah wildan mukhalladun. Ada yang mengatakan wildan mukhalladun adalah anak-anak kita atau mungkin diantara jenengan yang dia mati sebelum usia dewasa, kelak nanti dia menjadi nanti pelayan di surga, menjadi wildanun mukhalladun. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi anak-anak kita yang meninggal sebelum usia balik, ya, itu nanti di surga dia menjadi pelayan surga, menjadi tadi wildanun mukhalladun, menjadi pemuda yang tampan putih, ya, kerjaannya adalah melayani penghuni surga. Ya, jadi kita layani surga itu mereka lari-lari Pak, ya, imut-imut, gemoy-gemoy mungkin ya, bawa makanan minta-minta gitu ya, untuk melayani penghuni surga. Ya, yatufu alaihim bildanum mukhalladun. Itu berbagai macam ribuan piring, ribuan wis pokoknya nggak bisa terbayangkan ya Pak. Nah, seperti itu. Sampai jam berapa ini? 5 lebih 5. Berapa menit lagi?
52. Ya, berarti kurang dikit lagi ya. Nah. Kemudian selanjutnya ada istri di surga. Ini ngapunten ibu kalau tak nyenengke bapak-bapak nih. Kalau nyuwun ngapunten ibu ini. Nah, ini bapak-bapak ya. Ya, untuk laki-laki yang soleh yang nanti masuk surga itu walahum fiha azwajum mutahharah. Ya, bagi mereka adalah pasangan-pasangan yang mutahharah, yang disucikan. Nah, mutahharah itu apa? Itu nanti wanita surga atau nanti bidadari itu bersih dari haid, nggak pernah haid, kemudian nggak pernah ingusan, umbelen gitu. Bojone jenengan umbelen Pak? Ya umbelen nek perlu nggih. Nah, nanti di sana itu nggak ada irunge kok umbelen, enek upele ndak ada Pak, nggih. Nah, kemudian tidak pernah ada najis, tidak pernah BAB. Okay. Itu adalah makna dari mutahharah. Pokoknya sing sifatnya itu ning donya kita ra enak itu dihilangkan semuanya. Jadi bersih dari haid, tidak ada ingus, kemudian tidak ada najis, dia tidak pernah BAB atau tidak memiliki tinja ibaratnya. Nah, itu makna mutahharah. Ya. Kemudian makna dari al-hur disiapkan nanti untuk para laki-laki yang soleh adalah al-hur. Hur itu adalah dia selalu muda Pak. Kalau istri kita kan nanti mesti tua ya Pak. Ya, mungkin kita ada yang bosan sampai akhirnya selingkuh, poligami ya. Itu artis-artis itu kadang ya. Nah, itu nanti al-hur ini adalah dia senantiasa muda, nggak pernah tua, cantik, kulitnya mulus, nanti bagian hitamnya matanya itu hitamnya, kalau hitamnya itu hitamnya hitam pekat, nanti kalau putihnya itu putih banget. Nah seperti itu ya. Bahkan digambarkan wanita surga itu atau bidadari itu kalau dia makan itu saking putih kulitnya itu Pak, itu makanan itu sampai ketok gitu Pak di leher itu ya. Mungkin sekarang kita lihatnya ngeri gitu, makan ayam goreng gitu, ayamnya ketok ya. Nah, mungkin kita ngeri ya. Tapi nanti pokoknya nanti nggak bisa kita bayangkan ya, cantiknya itu luar biasa ya, kemudian kulitnya itu luar biasa ya, nggak bisa kita bayangkan ya. Uruban atroba, kemudian ada kata lagi uruban atroba ya, dia selalu muda, selalu cantik, nek ngomong pinter ya, kemudian tidak pernah marah Pak. Ngapunten Ibu. Nah, jadi bidadari ini karakternya nggak pernah marah. Kalau kita di dunia namanya rumah tangga mesti pernah padu ya. Mesti pernah nih, nggak mungkin nggak pernah ya, itu bagian dari rumah tangga. Namanya istri itu ya teman sedih, ya teman seneng, ya teman berantem gini apa gitu ya, mereka juga teman berantem kita ya. Ya, itu kalau istri di dunia, pasangan di dunia seperti itu. Okay. Tapi kalau nanti di sana tidak pernah marah. Okay. Kemudian ya kenapa kok laki-laki itu disiapkannya adalah wanita? Ya memang ngapunten Ibu, memang settingan pabriknya laki-laki itu kesenangannya adalah wanita. Nanti beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu nanti settingannya beda. Ibu-ibu itu settingannya nek masalah ganteng itu kita nomor loro nomor telu gitu, bener gitu. Luwih milih sugih. Makanya kalau ibu-ibu itu dilamar oleh seorang laki-laki, wajahnya jadi nilainya cuma 7-6, rapati ganteng lah. Ning sugih, di mobil, duwe omah, mesti pilih sing ngoten niku daripada ganteng ra gablek duit nggih. Ya, dompetnya kosong kakek utang. Nah, mesti jenengan ibu-ibu pilih sing rapopo sat elek rapopo sing penting sugih. Nah, itu memang karakternya beda. Nek bapak-bapak sebaliknya, nggih. Bapak itu sebaliknya. Kalau ada wanita welek ngoten nggih. Sugih tapi elek, tetap pegah bapak-bapak milih
ayu senajan melarat ora masalah. Yang penting ayu, bapak-bapak. Ya, memang kayak gitu Bu, bapak-bapak itu Bu, nggak usah ini ya. Benten memang, benten. Ya, settingan pabrik itu memang beda antara bapak dan ibu, kesenangannya beda. Ya, jadi kalau bapak kenapa kok nanti diiming-imingi dengan bidadari, memang kesenangannya bapak-bapak itu adalah dengan wanita memang. Kalau ibu-ibu nanti beda. Ya. Makanya nanti ibu-ibu di surga itu dia jadinya adalah ratu. Bu, jadi nanti di surga itu jadinya ratu, Bu. Jadi bidadari nanti kalah Bu, jenengan nggak usah kenapa cemburu ya Bu. Jenengan nanti jadi ratu, bidadari itu di bawah jenengan. Jadi wanita solehah itu di surga nanti dia menjadi ratu, yang diratukan, dilayani. Ya, ibu-ibu itu kan suka jadi ratu kan, karakternya itu suka diratukan. Di rumah ya suka diratukan, dilayani ya seneng, omahe apik. Pokoknya ibu-ibu itu sukanya pokoknya perhiasan, rumah yang bagus itu seneng, ya. Kemudian diratukan, dilayani juga seneng. Itu adalah karakternya seorang wanita. Makanya kelak nanti di surga ibu-ibu itu menjadi ratunya surga, wajahnya nanti lebih cantik daripada bidadari Bu. Nah, jadi jadinya nggak usah khawatir dan tidak perlu takut Bu, bojoku duwe bojo bidadari cemburu aku, nggak ada Bu, nggih. Wa nazakna min ghillin, kelak nanti rasa cemburu itu sudah dihapus Bu. Jadi jadinya nggak usah ketakutan. Bojoku nikah karo bidadari, wah ra trimo aku. Nggak cemburu, nggak ada Bu. Kelak di surga itu rasa cemburu jenengan itu dicabut oleh Allah, ya, dihilangkan, sehingga nanti di surga itu kehidupannya kayak raja dan ratu. Jenenge raja nggih Pak, yang duwe bojo sing sah official ya, yaitu istri kita, officialnya resminya. Tapi juga punya selir. Sebetulnya adalah bidadari ya. Tapi tetap nanti luwih ayu jenengan Bu, nggak usah khawatir Bu. Lebih cantik jenengan daripada bidadari. Cuma nanti memang seperti itu ya. Jadi kalau laki-laki jadi raja, namanya raja itu juga punya ratu. Mungkin ratunya adalah istri kita sendiri, lebih cantik daripada bidadari. Tapi juga nanti kita juga punya selir-selir yang banyak gitu. Nah, itu bapak-bapak. Nah, dan nanti ibu-ibu nggak perlu khawatir, rasa cemburu itu akan dihilangkan oleh Allah, akan dicabut oleh Allah, sehingga kita ngelihat suaminya nanti sama bidadari lain tuh udah nggak ada rasa lagi, udah biasa, SBN nah, ibaratnya. Nah gitu, okay. Nah itu adalah istri di surga. Ada bidadari, ada apa namanya, kalau perempuan nanti lebih ke kenikmatannya adalah di apa namanya, istana, perhiasan, emas ya. Karena memang tadi perempuan itu karakternya nek masalah ganteng ki nomor loro, nomor telu biasanya. Dan ini saya pernah melakukan survei nih Pak, ketika saya ngajar muslimah itu pernah ada tugas, tak kasih tugas tuh kalau dia itu mau dilamar ganteng tapi melarat, kemudian elek tapi sugih, itu pilih mana? Rata-rata jawaban tak lihat tuh milih elek ning sugih rata-rata Pak perempuan. Surveinya berarti bener ya. Jadi nek jenengan nuwun sewu rupane rada elek ya, itu bisa dimaafkan dengan isi duit ya. Dengan isi duit itu gantengnya jenengan jadi tambah nanti. Kemudian sudah habis ya. Yang terakhir mungkin tingkatan surga, ada dua lagi ya sebagai penutup ya. Tingkatan surga, di surga itu ternyata ada tingkatan-tingkatan Pak, ada lantai-lantainya ya. Tentunya yang paling tinggi adalah surga Firdaus, itu paling tinggi ya. Nah, nanti ciri khas dari penduduk surga itu adalah kalau nanti kita itu melihat penduduk surga yang lebih atas ya, itu nanti bisa melihat sebagaimana melihat ada huruf ya. Huruf itu adalah tingkatan yang juga tinggi ya. Nanti kita bisa melihat, kita lihat Pak jaraknya antara level surga lantai 2 misalkan dengan lantai 3 misalkan, itu semacam kayak huruf. Kita seperti melihat bintang di langit ya.
Malam-malam kita melihat bintang. Jauh, tapi bisa kita lihat, Pak. Nah, sama. Nanti ketika tingkatan kita, misalkan kita dilalah kebagian karena amal kita mungkin ya rada pas-pasan, surganya level 1 misalkan, lantai 1. Nah, kita melihat saudara kita di lantai 2, itu bisa kita lihat layaknya kita melihat bintang di malam hari. Jauh tapi bisa kita lihat. Itu menunjukkan juga keutamaan bagi kelebihan orang yang amalnya lebih banyak dari kita. Misalkan di lantai 2 berarti amalnya lebih banyak. Itu Allah naikkan derajatnya sampai setinggi itu ya. Mungkin kita karena amalnya pas-pasan ya wis surga lantai 1. Mungkin teman kita amalnya bagus, di dunia dia sabar, ini sholat dan lain-lainnya luar biasa, dia di lantai 2. Nah, itu untuk sebagai apresiasi Allah kepada amalnya lebih baik dari kita, itu saudara kita itu jaraknya sampai seperti itu ya, sampai bintang di langit itu jauh sekali, kemudian tetap bisa kita lihat. Nah, kemudian yang penduduk surga di lantai 2, lantai 3, lantai 4, misalkan lantai 4 gitu ya, itu sama Allah dibolehkan untuk keliling lantai di bawahnya. Iki koncoku Pak Rian ki ning lantai loro aku pengen ketemu ki. Aku ning lantai 4 misalkan. Aku pengen ketemu Pak Rian ki aku. Wah, ning lantai pira Pak Rian? Lantai 2. Oke, aku tak berkunjung sik medun bisa. Ya. Tapi nanti Pak Rian kalau pengen ketemu saya di lantai 4 nggak bisa, Pak. Ya, nanti kalau dibolehkan ning lantai 4 penak ya. Pak Rian mungkin nggak gelem medun ya, ora gelem medun, wah penak ning lantai 4 gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi keutamaan orang yang lebih tinggi nanti seperti itu. Ya, itu misal saja gitu. Sampai seperti itu. Allah itu meninggikan derajat orang yang amalnya lebih banyak. Ya, jadi kita itu nggak bisa naik ya, tapi kalau yang di atas bisa turun melihat kita jalan-jalan. Nah, itu adalah keutamaannya. Biar adil, kata Allah itu biar ibaratnya biar adil. Nah. Pasangannya bisa beda lantai. Gimana? Pasangannya bisa beda lantai. Nah, ini kita bahas. Ya. Kira-kira pasangannya beda lantai maka nih. Ternyata, bojoku neng lantai 1, aku neng lantai 7. Aku pengen ketemu bojoku bisa bareng ora gitu ya. Nah, dalam surat At-Tur ayat 21 nanti terjawab lagi. Dalam surat At-Tur ayat 21, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya. Kita pertemukan nanti sebuah keluarga itu keturunannya akan kita kumpulkan menjadi satu. Maknanya apa? Ya. Mungkin kita sebagai orang tua, ya, mungkin bapak, istri, amal lagi rada pas-pasan lah ibaratnya. Weh pantasmu level 1 lantai ini. Cuma kita punya anak, Pak. Anak kita sekolahkan, kita didik dengan baik, dia soleh, dia amalnya luar biasa. Ternyata anak kita itu pantasnya di level lantai 5 misalkan ya, di lantai 5. Nah, ketika anak di lantai 5 itu kan tentunya dia yang tinggal mesti keluarganya ya, Pakku kok neng di to Pakku, ibuku neng di lagi kok ora enek iki. Ternyata neng lantai 1 nggih, mergo amale iki pas-pasan. Ya, pas-pasan pokoknya wis ngepas sih, berarti lantai 1 wae. Nah, maka karena kesolehan dari anaknya tadi itu, nggih. Maka tadi alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah kasih karunia yang luar biasa. Ya wis le jane Pak meki ora pantes kok ning lantai 5 iki, tapi yo karena iki wonge saleh wis papaken bapakmu karo ibumu, jangan ning lantai ke-5. Akhirnya bisa, Pak, ternyata bapak ibunya itu akhirnya dikumpulkan bersama di lantai 5. Alhaqna bihim dzurriyyatahum ya. Janjane iki ora pantes bapak ibuke, ning karena anaknya soleh akhirnya dikumpulkan, boleh sama Allah, diizinkan, akhirnya dia bisa naik level. Nah, entah itu nanti bapaknya, entah itu nanti anaknya, bisa semuanya. Nah, jadi tinggal nanti siapa keluarga kita yang paling soleh, insya Allah nanti berkumpul bersama, derajatnya akhirnya menjadi sama. Nah, itu oke. Jadi nanti bisa Pak Rian, nanti kalau jenengan ternyata Zafar anakku neng lantai 7, aku lantai 1 ya, nanti emang celok-celok Mas Zafar aku ditarik ya, soalnya nanti bisa Pak. Nah, seperti itu dikumpulkanlah, itulah nikmatnya keluarga itu kalau soleh itu seperti itu. Oke, nanti akan dikumpulkan lagi bareng dalam tingkatan yang sama. Meskipun sebenarnya kita itu tidak pantas di sana sebenarnya. Cuma karena bapak kita mungkin soleh, anak kita mungkin soleh, lebih tinggi derajatnya,
Ya, itu Allah kasihan, akhirnya Allah satukan dalam derajat yang sama. Kemudian yang terakhir penutup, yaitu terakhir adalah tentang, masih banyak sebenarnya, tapi sebagai penutup tentang pasar di surga. Surga juga punya pasar, Pak, ya. Ibu-ibu nek jenengan pergi ke pasar ya, kadang berdandan ngoten nggih, kena naik motor kena angin, metu ke pasar biasanya malah amburadul nggih, jilbabe sing menceng sing mencong nggih. Ngoten nggih nang pasar mabu pindang, mabu teri. Tapi nek pasar di surga nanti ndak, nggih Pak Bu nggih. Jadi di surga kata Anas bin Malik itu ya, di surga itu nanti ada sebuah pasar ya, nanti bukanya setiap Jumat Pak nggih. Nah, tentunya nanti ada kayak pasar Paing, pasar Pon. Nah, di surga juga ada, cuma nanti adalah hari Jumat. Ya. Sungguh di surga itu ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Ya. Cuma bedanya ketika nanti kita pengen ke pasar gitu, ya, kita ke pasar, mungkin beli apa gitu, ya. Nah, kita kembali itu Pak, ya. Nah, kita mungkin di dunia kita ke pasar, ya. Biasanya tambah mampu, tambah elek biasanya gitu. Karena kena angin, kena mungkin pindang, kena teri, kena gerih mungkin ya. Nah, kalau di pasar surga ini enggak. Ketika kita keluar dari pasar ya, kita pulang kepada keluarga kita, istri kita ini akan mengatakan, "Mas, kok tambah ganteng toh baru kau pasar." Ya, jadi setelah dari pasar itu ternyata tambah ganteng ya, Pak. Nah, tambah ganteng, tambah ayu nih. Nah, seperti itu. Termasuk nanti yang kita habis dari pasar ke rumah, sama, kamu kok tambah cantik terus, tambah ini ya, seperti itu. Ya, jadi baru ke pasar itu malah tambah ganteng. Ya, nek kita dari pasar malah tambah elek, gitu. Keringetan, mampu, compang-camping. Ya. Nah, kalau di sana enggak, malah tambah ganteng, malah tambah ayu. Nah, itu adalah pasar di surga. Ya. Nah, seperti itu adalah kenikmatan surga itu luar biasa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, mata kita. Nah, itu Pak nggih. Pripun Pak, purun teng surga? Nggih, ya, syaratnya harus mati dulu Pak nggih. Nggih. Ya. Tanda tinggal nanti harus kesiapan kita nggih untuk ke surga, kita mengumpulkan kualitas amal. Salah satu tanda kita nanti siap adalah kalau kita tanya, Pak, jenengan nanti sore jam 3 udah siap mati nopo belum? Misalkan tak tanya gitu Pak, jam 3 kira-kira misalkan diambil oleh Allah, siap nopo betul Pak? Nah, menurut biasanya orang siap. Nah, jawaban jenengan itu adalah tanda bahwasanya adalah kita itu amalnya belum banyak ya, belum banyak. Kalau amal kita banyak itu kayak itu Umar, Rasulullah itu kan, kalau ditanya itu malah pengen dan mati ya. Itu tandanya imannya itu bagus memang mereka itu. Umar itu dikatakan, aku itu sebenarnya nggak pengen berlama-lama di dunia kecuali karena ada 3 hal itu ya. Salah satu adalah kenapa saya masih suka dunia itu, saya punya teman yang soleh, itu saya seneng. Yang kedua, saya bisa sholat malam ya. Selain itu sebenarnya saya sudah nggak suka dengan dunia, pengennya dan mati wae ibaratnya. Nah, itu Umar bin Khattab. Nah, itu Pak. Jadi kalau kita itu kadang masih, aduh, engko piye yo, bojoku engko piye yo, anakku engko piye yo, cek wedi wae. Itu tanda kita masih memang amalnya masih kurang Pak. Ya. Kalau nanti amal kita sudah bagus, biasanya kita dengan kematian itu nanti biasanya tidak takut lagi. Ya. Nah, makanya penyakit yang ngeri itu adalah penyakit wahan. Wahan itu adalah terlalu cinta dunia sehingga takut mati. Nah, makanya nanti kita bisa ukur Pak. Nek kita itu kok mati itu takutnya nilainya 80%, berarti kita itu terhadap dunia masih 80%. Seperti itu. Ya, ukurannya nanti seperti itu. Karena itu nanti berbanding lurus. Nek terlalu cinta dunia mesti takut mati. Ya, waduh, omahku apik tak tinggal ke mobilku. Nah, mesti takut mati. Ya, itu adalah nanti berbanding lurus. Pokoknya kalau cinta dunianya dia terlalu tinggi, mesti takut mati. Ketika cinta dunia dia terlalu rendah, mesti nggak takut mati. Itu sudah sudah ukuran seperti itu. Ngerti nggih? Ini sudah cukup. Nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.